Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa MTA TV yang sangat berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Semuanya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, mari kita sebagai hamba Allah yang baik, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kemurahannya sampai sore hari ini kita mampu melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tinggal waktu yang sedikit nanti kita semua sampai mencapai di waktu maghrib. Mudah-mudahan Allah selalu memberi pertolongannya. Para pemirsa MTA TV yang kami hormati, pada sore hari ini kami ingin menyampaikan peringatan-peringatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan bulan Ramadan. Umat Islam diwajibkan untuk memperbanyak amal kebaikan-kebaikan. Karena di bulan Ramadan ini, para pemirsa yang dihormati, Allah telah menurunkan sebuah rahmatnya kepada kita, dan Allah sendiri memerintahkan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Rasulullah sendiri juga bersabda di dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Bukhari wa Muslim. Yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan diikat atau dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa TV yang kami hormati, memang selayaknya kita sebagai umat Islam, apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh beliau Nabi ini perlu kita cermati dan perlu kita tindak lanjuti. Kalau kita sebagai umat Islam kurang dalam menanggapi apa-apa yang diperingatkan oleh Allah dan perintah-perintah dari Nabi, umat Islam sendiri nanti akan mengalami kerugian yang sangat besar, baik hidup di dunia sampai kita di dalam perjalanan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mendhawuhi pada kita, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Karena di dalam bulan Ramadan ini sendiri, Rasulullah telah menyatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka tertutup, syaitan-syaitan diikat atau dibelenggu. Ini artinya manusia yang hidup di dunia ini diberi kemudahan, kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena dengan kebaikan-kebaikan inilah salah satu sebagai pintu. Pintu adalah tempat lewat, tempat kita masuk surganya Allah adalah pintu. Lah pintu surga Allah itu adalah kebaikan.
Maka umat Islam wajib untuk melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi ini di dalam bulan Ramadan, Allah yang memberikan kemudahan kita untuk berbuat baik. Lah berbuat baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan berbuat baik menurut kita sendiri. Jadi apa-apa yang kita kerjakan itu harus perbuatan kita itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah sendiri juga bersabda di dalam hadis Muslim, badiru bil a'mali sholihah fitanan kakito ilaili mutlimi yusfikur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron ya bi'udinahu bi'arodi minadunya. Badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah kamu untuk berbuat baik. Fitanan kaki ilaili mutlimi, karena di perjalanan hidup kita nanti akan mendapatkan fitnah atau ujian dari Allah. Rasulullah menggambarkan bagaikan malam yang gelap gulita. Yusfikur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, ada seorang laki-laki yang paginya iman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusfiku kafiron, ada seorang laki-laki yang sorenya iman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'arodi minadunya, mereka menjual agamanya dengan harta dunia. Para pemirsa TV MTA yang kami hormati, apa yang disabdakan oleh beliau ini mari kita tadabburi betul. Karena kalau umat Islam sendiri tidak bersegera untuk berbuat baik, mereka tidak akan mampu untuk menghadapi kehidupan-kehidupan, kesulitan-kesulitan hidup, benturan-benturan hidup yang akan kita jalankan sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah memberikan kemudahan. Coba kita lihat di dalam masyarakat kita. Mereka dengan kedatangan bulan Ramadan, mereka sudah merasa ketenangan di dalam hatinya. Masyarakat awam pada umumnya itu merasa bahagia, merasa senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Bahkan pada saat itu, pada saat ini, pada bulan Ramadan ini, mereka yang belum kenal agama, belum mengenal hidayah, mereka dengan berbondong-bondong pergi ke masjid dalam rangka untuk menjalankan sholat isya dengan berjamaah, dan mereka akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Ini masyarakat pada umumnya. Ya, kita kembali pada diri kita sebagai umat Islam, kita harus lebih untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini, karena kita semua ini sudah paham tentang kehidupan kita, bahwa kita setelah hidup dunia ini kita akan masuk ke dalam alam barzah. Setelah kita masuk alam barzah, kita akan masuk ke alam akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ambatakum mina ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah telah menjadikan kamu, menciptakan kamu dari tanah. Dalam arti kita semua ini hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha. Setelah selesai kita menghadapi hidup di dunia, Allah menghendaki bahwa kita akan kembali menjadi tanah, yaitu melalui sakaratul maut. Mau tidak mau manusia pasti akan masuk ke alam barzah. Wa yukhrijukum ikhraja. Setelah kita hidup di alam barzah, akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan akan dihidupkan, akan dimintai pertanggungan jawab besok pada hari akhir. Para pendengar TV MTA yang kami hormati, jadi inilah apa yang disampaikan oleh beliau Nabi. Mari dalam bulan puasa ini nanti kita laksanakan betul, ya. Jangan sampai kita semua di dalam bulan puasa kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya, kita semua tidak akan mampu untuk menghadapi kehidupan kita.
khususnya di bulan Ramadan saja ini, kita bisa melihat bahwa masyarakat di sekitar kita yang dengan berbondong-bondong ke masjid, mereka tidak lama 1 hari, 2 hari, 3 hari, mereka sudah tidak mengenal masjid, apalagi mengenal sholat, mengenal sholat tarawih. Mereka kembali seperti kemula, yaitu mementingkan kehidupan dunia. Maka kalau kita tidak memahami ilmu, tidak punya ilmu untuk berbuat baik, pasti kita akan kena apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yusfikur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada seorang laki-laki yang paginya iman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbiku kafiron. Ada seorang laki-laki yang sorenya iman, paginya kafir. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya bi'udinahu bi'arodi minadunya. Mereka menjual agamanya dengan harta dunia. Bisa jadi untuk menghadapi lebaran 1 Syawal, puasa baru dimulai sudah memikir tentang 1 Syawal, sampai mereka berani meninggalkan kegiatan-kegiatan untuk amaliyah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa MTA TV yang kami hormati, untuk selanjutnya kami ingin menyampaikan bagaimana supaya kita itu mampu menghadapi problem-problem yang akan kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, terutama tentang amaliyah yang baik. Yang pertama, umat Islam diwajibkan untuk thalabul ilmi. Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib untuk umat Islam untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu ini nanti amaliyah kita, ibadah kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila didasari dengan ilmu. Tapi kalau ibadah-ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, mereka akan tertolak sama sekali. Sekalipun mereka berusaha semaksimalnya, tapi kalau tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pemirsa MTA TV yang kami hormati, kita sebagai umat Islam harus selalu berpegang pada Quran dan Sunnah. Tidak bisa ditawar lagi. Sedikit saja kita menyimpang dari petunjuk Quran dan Sunnah, kita akan mengalami kesesatan. Karena jalannya tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Maka dari itu umat Islam harus selalu berpegang pada Quran Sunnah, kepada Quran, apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diperingatkan oleh pada kita sebagai umat Islam harus bisa menerima samina wa atoknya. Pada sunnah Nabi, kita umat Islam tidak boleh kita memilih sunnah Nabi ini yang kami cocok, ini tidak cocok, itu tidak mau. Tidak mau umat Islam harus menerima segala-galanya, karena yang dapat menyelamatkan hidup kita adalah Quran dan Sunnah. Yang ketiga, para pemirsa TV yang kami hormati, kita harus banyak zikir, banyak ingat pada Allah, karena dengan zikir dan ingat pada Allah akan memperkuat akidah kita. Akidah kita akan menjadi sokeh. Kalau akidah kita itu sokeh, kita akan mampu menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan yang akan kita alami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, zikirlah, ingatlah kepada Allah, ingat yang sebanyak-banyaknya. Hadirin atau pemirsa TV yang kami hormati, kebanyakan umat Islam banyak melupakan tentang zikir. Maka kita dengan adanya firman Allah ini, mari kita untuk segera zikir pada Allah. Yang kedua, kita memuji bertasbih pada Allah, baik di waktu pagi atau petang, dimanapun kita berada. Mohon maaf, lidah kita, mulut kita selalu mengucapkan memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya, baik di perjalanan kita mau kemana saja. Dan yang ketiga, apabila kita banyak zikir pada Allah, Allah berfirman, yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum
mati ila nur. Dialah Allah yang memberi rahmat pada kita. Malaikat akan mendoakan pada hamba Allah yang selalu zikir kepada Allah. Mudah-mudahan mereka liyuhrijakum minadzulumati ila nur. Mereka akan keluar dari kegelapan menuju kepada jalan yang terang. Para pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sore hari ini saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kita selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk thalabil ilmi, untuk banyak zikir pada Allah dan berpegang pada tuntunan-tuntunan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semuanya ini bisa mampu, kita sebagai umat Islam harus fastabiqul khairat untuk thalabil ilmi. Saya kira sore hari ini cukup, ada kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.